Pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai konsep dasar dari computer network yang lebih luasnya bentuknya adalah internet, dan kita akan membicarakan mengenai web application secara spesifik mengenai protokol HTTP dan bagaimana pemanfaatan protokol tersebut. Tujuan dari perkuliahan sesi ini adalah Anda mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari internet yang sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi adalah computer network atau jaringan komputer. Bagaimana internet bekerja atau jaringan komputer bekerja secara umum, dan bagaimana cara web application bekerja. Jadi nanti ada konsep yang namanya URI, URL, dan lain sebagainya. Berikut adalah sub-topik yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Dimulai dari computer network dan internet protocol, dilanjutkan dengan IP address, domain name, ya. Kemudian ada DNS nanti. Berikutnya ada HTTP protokol, jadi kita akan secara spesifik bicara tentang HTTP protokol, salah satu application protokol pada OSI layer. Kita mulai dari computer network karena ini adalah foundation dari aplikasi berbasis internet. Kita semua menyadari bahwa di era seperti saat ini segala sesuatunya itu terkoneksi lewat internet. Bahkan sampai ada IoT, ya, konsep IoT, Internet of Things, semua terkoneksi lewat internet. Internet pada dasarnya adalah bentuk lebih luas dari computer network. Jadi computer network ini konsepnya, tapi internet adalah implementasi yang sifatnya mendunia. Jadi seluruh dunia menjadi satu dalam sebuah jaringan komputer yang kemudian kita sebut dengan internet. Barangkali kita bertanya-tanya, mengapa sih komputer kita itu butuh terkoneksi? Ya, sebenarnya yang butuh terkoneksi itu kita, bukan komputer kita. Kita membutuhkan data exchange atau pertukaran data, namun data tersebut tidak ada di komputer kita, jadi ada di komputer yang lain, di host yang lain. Nah, karena itu kita butuh sebuah mekanisme di mana komputer kita bisa terhubung dengan komputer yang lain, lalu berkomunikasi, lalu bisa mengakses data yang ada di sana. Tidak hanya itu, kita pengen interaksi itu terjadi dengan mudah, cepat gitu ya. Siapa sih yang mau punya koneksi lambat, atau siapa sih yang mau berinteraksi dengan menggunakan flash disk, ya, colokin gitu ya. Jadi dengan computer network atau jaringan komputer, hal ini bisa di-tackle dan data exchange bisa tercapai. Pernah nggak Anda bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada internet? Ya, yang pertama tentu Anda tidak akan melihat saya bicara di YouTube ini, ya, karena YouTube ini butuh internet. Yang berikutnya adalah yaitu tadi Anda akan menggunakan flash drive, ya, atau flash disk untuk melakukan pertukaran data. Itu sangat cumbersome dan mungkin sangat tidak cost efficient. Ketika kita bicara tentang computer network atau jaringan komputer, kita tidak bisa lepas dari TCP/IP, ya, atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Anda barangkali masih ingat dengan yang namanya OSI layer, ya, dan TCP/IP. Nah, pada dasarnya adalah protokol ini, ya, kedua protokol ini, mau TCP/IP atau OSI layer, itu pada dasarnya adalah aturan. Protokol itu adalah aturan yang memungkinkan sebuah komputer atau sebuah host itu berkoneksi atau terhubung dan melakukan data exchange dengan host yang lain atau komputer yang lainnya. Untuk mengidentifikasi antara satu host dengan host yang lain atau pair, jadi kan kalau interaksi komunikasi kan dua, ya, ada pihak satu, pihak dua, atau host satu, host dua, atau client server gitu ya.
eh, untuk mengidentifikasi saya berkomunikasi dengan siapa dan saya harus merespon ke siapa, itu menggunakan IP, ya, IP address. Jadi IP address ini bentuknya adalah sequence number yang bentuk realnya sebenarnya adalah binary, ya, cuman dikelompokkan menjadi cuman di representasikan dalam bentuk desimal, ya. Jadi ada 4 blok di sana. Di sini contohnya adalah 118 97 23 107. IP address sendiri sebenarnya adalah sebuah identity, ya, identitas yang unik yang diberikan atau yang dimiliki oleh sebuah host dalam jaringan. Jadi dalam satu jaringan tidak mungkin ada dua host dengan IP address yang sama. Kalau ada, akan terjadi konflik, ya, konflik dan dua-duanya tidak bisa berkomunikasi, ya, tidak bisa menggunakan IP tersebut untuk berkomunikasi. Nah, contohnya IP 118.97.23.107 itu adalah identitas dari server TDL. Jadi kalau Anda dari luar ITDL ingin mengakses server ITDL, maka Anda akan menggunakan IP ini. Persoalannya adalah IP address ini ya sangat sulit, ya, dihafal, ya. Ya, Anda coba hafal itu 118.97.23.107 sangat sulit. Saya bahkan kalau misalnya diminta untuk menyebutkan itu sekali lagi tanpa melihat angkanya, saya pasti salah. Mungkin Anda juga seperti itu, ya. Bayangkan berapa host yang harus kita ingat IP address-nya. Sangat sulit. Dan karena sulit itu, maka sangat rentan terhadap kesalahan, ya. Jadi bayangkan Anda ketika mengetik itu angka semua, ya. 118 97 23. Nah, itu udah bisa salah, ya. Jangan-jangan 118 Anda buat 109 dan lain sebagainya. Jadi sangat rentan dengan kesalahan. Berikutnya adalah ada konsep namanya domain name, ya. Domain name ini adalah alias dari IP address. Jadi contohnya adalah ini contoh, ya. Contohnya adalah domain del.ac.id. Contohnya lagi adalah seplayground.com, ada lagi youtube.com dan lain sebagainya. Itu adalah domain name semua. Ya, domain name ini ya jauh lebih mudah, ya, ngapalnya daripada 118 berapa tadi? 9723 itu sangat sulit, ya. Jadi bayangkan kita bisa menggunakan alias dari IP address tadi untuk mengakses host, ya. Jadi bayangkan kalau Anda mau mengakses server ITDL, Anda tidak perlu mengingat 118.97.23.107. Anda cukup mengingat del ACID, itu sudah unik dan pasti Anda menuju ke benda yang sama, ke host yang sama. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai yang namanya DNS atau Domain Name System. Jadi Anda masih ingat, ya, tadi kita punya IP address, ya, itu adalah identitas yang dipahami atau yang diberikan kepada satu host tertentu, unik, ya, tidak boleh dalam satu jaringan itu punya IP yang sama, gitu, ya, unik. Dan itu didesain untuk mesin, ya. Artinya ya kalau mesin 118 dia nggak akan salah. Kita ingin apa yang mudah bagi kita sebagai manusia, ya, yaitu mengingat tadi del ACID, seplayground.com, youtube.com. Nah, kita ingin apa yang mudah kita ingat bisa ditranslasikan ke IP address, karena ketika kita akan melakukan interaksi, kita hanya bisa melakukan interaksi menggunakan IP address. Jadi bukan dengan menggunakan domain name yang tadi, ya, misalnya del ACID, bukan. Ya, komputer kita hanya bisa menggunakan IP address. Untuk mentranslasi antara apa yang kita mau, apa yang kita pahami, yaitu domain name, mentranslasi itu menjadi IP address, kita menggunakan layanan yang namanya DNS. Jadi DNS ini tugasnya adalah mendaftar atau mendata IP address-nya apa,
lalu domain name-nya apa. Jadi ketika kita mau mengakses misalnya DLSID, harusnya komputer kita itu mengakses 118 terus berapa tadi 997 sekian 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 sekian. Harusnya itu. Tapi karena saya nggak hafal, saya cukup ingat Dell ACID. Lalu komputer saya akan bertanya ke DNS, "Hey DNS, berapa sih IP address dari domain name Dell ACID?" Gitu ya. Nanti DNS akan ngasih tahu ke komputer saya, Dell ACID itu IP address-nya 118 bla 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 bla. Nah, setelah komputer saya tahu IP address-nya adalah 118 sekian 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 sekian, komputer saya akan menggunakan IP itu untuk berkomunikasi dengan hostnya ITDL atau servernya ITDL yang menggunakan IP tersebut. Kira-kira idenya seperti itu. Jadi sekarang komputer saya senang, happy ya, karena dia menggunakan IP address, dan saya juga happy karena saya tidak harus mengingat IP address yang begitu ya susah sekali. Nah, karena itu kita patut bersyukur ya. Terima kasih DNS gitu ya. Terima kasih DNS, Anda sudah baik membantu saya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang yang namanya URI dan URL. URI adalah string ya, serangkaian string, sequence of string yang secara unik mengidentifikasi sebuah resource ya, atau sebuah ya sesuatu yang bisa kita akses, yaitu resource melalui internet. Jadi apa yang ada di bukan melalui internet, melalui jaringan. Jadi apapun yang ada di jaringan itu akan punya URI ya, memiliki identifier yang bisa kita akses. Oke. Jadi URI ini cenderung konsepnya adalah naming ya, penamaan. Oke. Nah, bentuknya atau skematiknya kira-kira seperti ini ya. URI itu bentuknya adalah scheme, atau misalnya scheme ini protokol yang dipakai, kemudian ada slash slash, kemudian ada authority. Itu kalau kita mau login biasanya, kita mau memberikan otorisasi kepada akses yang sedang kita lakukan. Jadi ini sebuah opsional ya, kalau ada kurung siku itu artinya opsional. Kemudian ada path-nya. Path-nya adalah location-nya ya. Jadi slash sekian 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 gitu ya. Misalnya nanti habis ini ada contohnya ya. Kemudian ada query ya. Ada query, tanda tanya query, kemudian ada fragment. Nah, untuk authority sendiri itu di decompose lagi ya, ada usernya, siapa user add apa gitu ya, kayak misalnya add Dell ACID gitu ya. Kemudian portnya ya, ada portnya. Nah, ini contoh skematiknya, ini saya ambil dari Wikipedia, Anda bisa cek ke sana. Jadi basically URI ini adalah naming ya. Jadi naming untuk bisa mengakses sebuah resource yang ada di network. Nah, sekarang kita akan berpindah ke yang namanya URL. URL ini sebenarnya adalah subtype dari URI. Ya, jadi URI adalah generalnya, kemudian secara spesifik ada namanya URL. In konsep sebenarnya URL itu sangat mirip ya bentuknya dengan URI ya, bahkan kita bisa bilang sama ya. Yang membedakan adalah fungsinya ya. Untuk URL itu sebenarnya fokus ke lokasi, bukan fokus ke naming ya. Bukan, kalau URI itu kan naming ya, kalau URL lebih ke di mana lokasinya gitu. Dari mana saya bisa akses. Oke, bentuknya seperti URL karena URL adalah bentuk spesial dari URI. Nah, ini contohnya ada https gitu ya, // kemudian example.com, kemudian ada /dir ya, /index.html. Nah, di sini HTTPS adalah protokol ya, protokol HTTPS. Kemudian ada example.com, ini adalah domain name ya. Domain name ini kalau didekomposisi ada dua.
ada top level domainnya yaitu .com, lalu ada second level domainnya yaitu example. Berikutnya ada subdirectory ya, di situ contohnya /dir yaitu ada nama directory. Kemudian ada resource-nya ya, resource yang mau kita akses yaitu sebuah dokumen ya, namanya index.html. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai HTTP, HTTPS protokol. Jadi HTTP dan HTTPS protokol ini berada di application layer. Jika Anda tadi ingat ya, skematik dari TCP/IP. Jadi application itu ada di paling atas atau paling dekat dengan user atau paling dekat dengan kita ya. Sementara yang paling bawah itu ada physical layer kalau dari sudut pandang OC, sementara kalau dari sudut pandang TCP/IP itu link layer ya. Jadi kira-kira kita akan bicara di layer yang paling atas. Di layer paling atas ini ada banyak protokol, ya, ada banyak tata cara untuk berkomunikasi. Protokol itu kan tata cara, aturan gitu ya. Contohnya adalah HTTP atau HTTP, ya, HTTP, HTTPS itu protokol di application layer. Jadi singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Kemudian HTTPS adalah versi secure-nya, ya, versi secure dari HTTP. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol. Kemudian ada SMTP yang sering kita pakai untuk mengirim email ya, SMTP. Selain SMTP ada lagi misalnya POP3 kalau Anda masih ingat ya. Ada juga namanya IMAP. Itu sama-sama untuk ngirim-ngirim email ya, atau berinteraksi menggunakan protokol email. Dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada juga protokol-protokol yang sangat spesifik ya, spesifik vendor saya. Nah, untuk menghindari konflik antar protokol ini, ya mereka bukan sedang berperang, tapi mereka ketika ingin digunakan untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, mereka akan menggunakan sebuah jalur dari komputer, dari host 1 mau ke host 2, berinteraksi itu melalui jalur tentunya. Sebuah jalur yang kita sebut dengan port ya. Jadi masing-masing protokol ini diberikan port yang predefined, diatur ya. Kamu HTTP portmu 80, HTTPS kamu 443, kemudian FTP portmu 21 dan lain sebagainya supaya nggak konflik. Ya, kira-kira idenya seperti itu. Jadi setiap protokol itu punya predefined port. Secara spesifik kita akan membicarakan mengenai HTTP, HTTPS protokol. Yang pertama, protokol ini menggunakan TCP/IP sebagai protokol yang ia pakai dalam berkomunikasi. Protokol HTTPS itu mampu melakukan transaksi dalam bentuk teks dan binary ya. Artinya protokol ini mampu mentransmisikan data berupa teks, tekstual biasa, dan dalam bentuk binary. Hal yang perlu kita ketahui, yang sangat perlu kita ketahui ya, dari protokol HTTP atau HTTPS ini, ya kedua protokol ini sama-sama idenya sama sebenarnya, adalah dynamic connection. Apa itu dynamic connection? Artinya ketika host 1 ingin berinteraksi dengan host 2, ya, jadi host 1 dan host 2 melalui protokol HTTP, maka interaksinya itu hanya terjadi dalam satu siklus. Jadi host 1 akan mengirimkan request, HTTP request, kemudian host 2 akan menerima lalu mengirimkan HTTP response ke requester ya. Di sini konteksnya requester adalah host 1 ya. Jadi satu siklus seret putus ya. Nah, kemudian begitu putus ya selesai. Kalau ada komunikasi yang kedua, maka sebuah koneksi baru akan di-create ya. Sebuah siklus baru akan di-create. Jadi siklus 1 komunikasi pertama dengan siklus 2 komunikasi kedua itu nggak ada hubungannya ya. Nah, ketidak ada hubungannya ini
bisa saja dampaknya adalah eh, untuk komunikasi pertama dia menggunakan routing satu skema routing tertentu. Untuk koneksi kedua, komunikasi yang kedua dia menggunakan routing yang lain, ya. Dia menggunakan hop untuk menuju ke host 2 dengan hop yang lain, ya, skema hop yang lain atau lompatan-lompatan switching yang lain, ya. Jadi tidak sama, bisa saja tidak sama, bisa saja sama, ya. Jadi perlu diingat bahwa dynamic connection artinya kita connect, setelah koneksi terjadi, komunikasi terjadi, satu siklus, seret, gone, lupakan. Ya, jadi idenya seperti itu, satu siklus. Dan protokol HTTP, HTTPS itu sifatnya platform agnostik, artinya tidak peduli apa platform yang dipakai oleh host 1 dan apa platform yang dipakai oleh host 2. Ya. Host 1 bisa menggunakan misalnya Windows, host 2 bisa menggunakan misalnya Linux. Nggak ada hubungannya, ya. Jadi platform independen. Selama dia menggunakan protokol yang sama, mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, ada terminologi yang disebut dengan client server, ya. Ada terminologi seperti itu. Jadi server adalah penyedia resource, sementara client adalah pihak yang merequest resource tersebut, ya. Jadi client yang minta, server yang menyajikan. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari request response cycle atau siklus request dan response. Di sini ada bentuk fisik dan bentuk non fisik, ya. Bentuk fisiknya komputer, ya. Klien itu digambarkan sebagai sebuah komputer, sebuah host, ya. Yang di dalamnya ada aplikasi, ya, namanya browser, ya. Anda udah tahu, ya. Seperti Chrome, Mozilla, Firefox, Opera dan lain sebagainya, itu adalah browser, ya. Jadi ada hardware-nya, yaitu komputer, ya. Kemudian ada software-nya dalam bentuk browser, ya. Tentu ada operating system di sana, ya. Tapi di sini kita ignore dulu, ya. Kita anggap itu bagian yang tidak penting. Kemudian di sebelah, ya, di seberang itu ada bentuk fisiknya, yaitu server fisik, ya. Kemudian di dalam server fisik itu ada software juga yang berjalan, ya. Ada application yang jalan. Kita sebut dengan web application server. Karena kenapa disebut dengan web application server? Karena aplikasi tersebut dipakai untuk menyimpan sumber daya yang bisa diakses melalui HTTP atau HTTPS, ya. Kemudian ada database server. Artinya di sana tidak harus fisik, tapi sebuah software yang berperan untuk memanage data, gitu, ya. Jadi ada fisiknya, ya, yang satu komputer biasa, yang satu server. Kemudian ada bentuk softwarenya, yaitu di klien itu namanya browser, di server itu namanya ada web application server, ada database, ya. Contoh dari web application server adalah namanya Tomcat misalnya, ya, bukan nyamuk Tomcat, ya, tapi namanya Tomcat. Ada namanya JBoss, ada namanya Apache, dan lain sebagainya, ya. Ada Nginx dan lain sebagainya. Untuk database, ya, Anda juga sudah pernah pakai, ada MariaDB, ada Postgres, dan lain-lain. Anda bisa sebutkan itu. Jadi pahami dulu ada hardware dan ada software. Kemudian interaksi dimulai selalu dari requester, ya, dari klien. Klien akan mengirimkan request dalam bentuk HTTP request, ya, HTTP request. HTTP request ini bentuknya adalah URL, bukan URI, ya. Oke, URL itu adalah URI, tapi lebih pas kalau Anda bilang URL, ya, bentuknya adalah URL. Di sini contohnya example.com/dir kemudian /index.html. Itu adalah resource-nya, ya. Resource-nya adalah index.html yang tersimpan dalam subdirektori dir. Oke. Nah, nanti request ini akan ditangkap, ya. Request ini akan ditangkap oleh server, lalu server ini akan meneruskan request ke web application server, ya.
Jadi antara klien dengan server itu terjadi koneksi melalui jaringan. Kemudian eh, si application server akan membaca request tersebut, kemudian dia akan mencoba memahami ini dia minta apa sih, gitu ya. Request ini sebenarnya minta apa. Kemudian jika request tersebut butuh akses ke database, maka dia akan minta database melakukan sesuatu. Kemudian setelah dapat data yang diperlukan, si web application server ini akan meng-create sebuah response, ya. Kemudian respons itu akan dikembalikan, ya, ke requester, ke klien, ya, dikembalikan ke klien dalam bentuk HTTP response, ya. Karena tadi si klien itu meminta resource dalam bentuk HTML, maka kembaliannya juga adalah dokumen HTML. Kalau misalnya si klien mintanya bentuknya gambar, misalnya JPEG, maka responsnya juga harusnya JPEG. Kurang lebih idenya seperti itu, ya. Jadi di sini ketika si klien mengirimkan HTTP request, sebenarnya, ya, di sana bukan example.com yang digunakan, tapi sebuah IP address. Ya, misalnya 99.99 berapa ya? Apa itu? Jadi sudah terlebih dahulu dilakukan querying ke DNS. Jadi si klien ini sebenarnya udah nanya sempat ke DNS. Hai DNS, saya mau berkomunikasi dengan example.com. Tolong kasih tahu saya example.com ini IP address-nya berapa. Kemudian setelah si DNS memberitahu IP address-nya berapa ke si klien, lalu si klien meng-create HTTP request ke si example.com, tapi menggunakan IP address, bukan menggunakan domain name. Kira-kira idenya seperti itu. Berikutnya adalah statelessness atau ketiadaan state, ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa HTTPS itu dynamic protocol. Artinya komunikasi yang pertama dengan komunikasi yang kedua itu independen satu dengan yang lain. Ibaratnya seperti orang yang kenalan, ya. Misalnya si Ucok dan si Butet gitu ya, kenalan, tapi mereka berdua ini sama-sama orang yang lupa ingatan, ya. Jadi ketika si Ucok mau kenal sama si Butet, dia datangi, kemudian dia tanya, halo, nama saya Ucok, ya. Dia nanya, ya, request. Kemudian si Butet jawab, halo Ucok, nama saya Butet. Selesai, komunikasi sudah terjalin, satu cycle, putus pret, ya. Lalu karena mereka lupa ingatan, ya mereka langsung lupa bahwa dia sudah bahwa si Ucok ini sudah pernah kenalan sama Butet dan sebaliknya. Maka si Ucok bisa saja datang kembali ke si Butet lalu kenalan lagi gitu ya. Halo, saya Ucok. Ya, Butet jawab lagi, halo Ucok, saya Butet. Jadi itulah bentuk contoh ketiadaan state. Artinya komunikasi yang pertama dengan komunikasi yang kedua itu benar-benar distance, independen satu dengan yang lain, nggak ada hubungannya. Oke. Nah, karena tidak ada state, dia tidak menyimpan informasi bahwa oh tadi saya sudah sempat loh komunikasi sama si Butet, gitu ya. Itu kan menyimpan state, dia mengingat, ya. Tapi karena HTTPS itu tidak mengingat state, ya, dia tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya, maka semua aplikasi, ya, yang berjalan di atas protokol HTTP atau HTTPS itu juga stateless, ya. Artinya aplikasi tersebut juga tidak bisa menyimpan state, ya. Kenapa nggak bisa? Karena protokolnya tidak menyimpan state. Jadi yang bertanggung jawab untuk menyimpan state bukan protokol, karena protokolnya nggak bisa, bukan aplikasi, tapi kedua partisipan, ya. Jadi yang harus mengingat state adalah si klien atau si server, tapi bukan environment-nya, bukan
protokol HTTP atau HTTPS-nya, karena protokol tersebut stateless, tidak mengingat state. Kenapa tidak mengingat state? Karena itu tadi ya, satu siklus putus, satu siklus putus. Kira-kira idenya begitu. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda perdalam ya untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dari sesi kali ini. Yang pertama, Anda perlu benar-benar ya memahami mengenai perbedaan dari URI dan URL. Anda bisa cari materi-materi yang lain yang bisa Anda gunakan. Kemudian server dan web application server itu dua hal yang berbeda. Kemudian client dan browser itu dua hal yang berbeda. Kemudian Anda juga perlu benar-benar memahami peran dari IP address, apa sih fungsinya IP address, lalu hubungannya dengan port, ya port 80 itu untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS dan lain sebagainya. Apa hubungan antara kedua barang ini? Kemudian apa itu domain name dan relasinya dengan domain name system DNS, ya. Dan yang terakhir mengenai konsep request response cycle atau interaction ya. Client request, server menerima request tentu saja, lalu memberikan respons ke klien, putus. Nah, Anda harus paham betul di situ. Oke. Jadi sekian untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ciao.